Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami, Jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin, dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahlul kasab, di mana ia telah menyadari sesadar-sadarnya bahwa sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, bahwa dirinya tidak pernah ada. Dan yang ada itu sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu ini sebenarnya adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Diri kita ini tajalli, bahagian daripada diri yang maha suci itu. Disinilah dikatakan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kalaulah diri kita ini adalah bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri yang maha suci, itu artinya bagi orang yang kasaf, dia tidak akan pernah tertipu memandang bentuk dan rupa akan daripada diri Tuhan itu. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun wujudnya, dia mampu memandang bahwa segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Begitulah kita mesti menyikapi dan memahami serta mengimani dengan isbatul yakin. Tidak boleh kita bimbang dan ragu untuk memahami bahwa Allah itu sebenar-benarnya yang dikatakan wahdatul wujud. Allah itu yang sebenar-benarnya diri yang wujud, diri yang satu, diri yang tunggal. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada terpandang diri yang lain selain Allah, telah ada dua Tuhan di situ. Telah ada dua wujud. Padahal Allah itu cuma satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang wahdatul wujud dirinya itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Ahad itu adalah esa. Esa itu maknanya tunggal. Tunggal itu satu yang tiada berbilang. Satu yang tiada berbilang itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya dialah yang mutlak ada semata-mata. Nah, karena dia satu-satunya, dia yang mutlak ada semata-mata, maka disitulah para ulama kasab menjelaskan bahwa dirinya itulah yang disebut wahdatul wujud. Diri satu-satunya, nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah, kalau dia satu-satunya, maka jangan kita tertipu memandang segala bentuk dan rupa. Pahamilah, sadarilah bahwa segala bentuk dan rupa itu bentuk lain daripada rupa dirinya sendiri. Maka ini yang Allah jelaskan kepada kita. Fa'aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Nah, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang itu adalah wajahku. Karena aku cuma yang ada, maka keadaan diriku itu bikuli syai'in muhit. Nah, keadaan diriku itu meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Sekalian alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Alam itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa Allah, wajah Allah, pada segala sesuatu dan pada sekalian alam, itulah yang disebut namanya dengan insan. Nah, insan itulah kesempurnaan bentuk lain daripada rupa diriku itu. Maka disitulah Allah menjelaskan
Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu sebenar-benarnya adalah rahasiaku. Rahasiaku itulah yang dikatakan sifatku. Sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Jadi kalau Allah sudah menjelaskan akan rahasia tajalli bentuk rupa dirinya yang telah sempurna pada insan, kenapa manusia tidak mampu juga memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu semata-mata? Nah, seharusnya, mestinya Bapak Ibu, semakin banyak tajalli Allah itu pada sekalian alam, pada segala sesuatu, semakin jelas, semakin nyata, semakin terang akan wujud nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Nah, tapi anehnya apa? Semakin banyak tajalli Allah itu pada segala sesuatu dan pada sekalian alam, semakin tak nampak Tuhan itu, semakin tak jelas Tuhan itu. Apa sebabnya? Karena kita sudah tertipu memandang segala bentuk dan rupa. Nah, tapi kalau kita sudah kasap, sudah menyadari sesadar-sadarnya, yang ada itu semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang Tuhannya Allah, maka disitulah kita benar-benar memahami dan menyadari bahwa segala sesuatu itulah sebenar-benarnya nyatanya akan rupa wujud diri Allah itu. Tapi siapa yang tidak mampu memandang akan nyatanya Allah itu, tidak mampu melihat akan nyatanya wujud Allah itu pada sekalian alam dan pada segala sesuatu, inilah yang Ustaz selalu katakan, apa namanya Bapak Ibu? Butuh sange, benar-benar buta. Dicari juga Tuhan itu lagi, ditemui juga Tuhan itu lagi. Padahal Tuhan yang dicari dan ditemuinya itu telah nyata pada dirinya. Dirinya itulah wujud nyatanya diri Allah. Nah, maka bahasa yang mudah Bapak Ibu pahami dalam pandangan Ustadz, memahaminya bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah nyatanya diriku. Aku yang dirimu, dirimu itu rupa lain daripada diriku. Aku yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti ditanam di dalam batin kita. Ini yang mesti dijazamkan. Ini yang mesti diiktikadkan. Jadi bahasa jazam, bahasa iktikad, bahasa ditanamkan itu maksudnya supaya hati Bapak Ibu itu benar-benar bulat. Tidak terpandang yang lain lagi, melainkan hanya Dia semata-mata. Nah, buliknya lebih bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Tidak ada bulat yang bersisi, ya. Benar-benar bulat itu yang bisa digulingkan itu dah. Hati yang telah padat, hati yang telah full, hati yang telah isbat, tidak ada yang lain melainkan hanya Dia. Dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk lain daripada rupa wajahnya sendiri. Jangan sampai terpandang yang lain. Nah, kalau terpandang yang lain selain daripada dirinya, berarti masih ada dua wujud di situ. Belum namanya kita mengesahkan Allah. Belum kita disebut namanya memurnikan akan keesaan Allah itu. Nah, jadi memurnikan akan keesaan Allah itu maksudnya jangan terpandang diri yang lain, jangan terpandang sesuatu. Yang terpandang hanya Allah semata-mata. Kalau ada bahasa yang lain, ada bahasa sesuatu, pahamilah bahwa yang lain dan sesuatu itu adalah bentuk rupa dirinya sendiri. Memangnya ada yang lain dan sesuatu selain daripada dirinya? Kan tidak ada. Ya. Tidak ada diri yang lain, tidak ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Hanya Dia yang ada semata-mata.